Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqsal Irfanda dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan soal UAS Kimia Industri. Lanjut yang pertama, soalnya jelaskan prinsip dasar dari ekstraksi. Menurut Voigt 1994, proses ekstraksi sendiri merupakan penarikan zat pokok yang diinginkan dari bahan mentah obat dengan menggunakan pelarut yang dipilih dengan zat yang diinginkan larut. Jadi prinsip dasar ekstraksi adalah melarutkan senyawa polar dalam pelarut polar dan senyawa non-polar. Nomor 2, jelaskan proses dan hasil ekstraksi minyak kenanga dengan jurnal berikut yang jurnal pertemuan 13 dengan ekstraksi minyak kenanga. Proses ekstraksi minyak kenanga. Yang pertama, bunga kenanga segar sebanyak 400 gram ditambah aquades sebanyak 3 liter. Lalu didestilasikan atau dipanaskan selama 6 jam. Setelah 6 jam ada proses pengembunan. Setelah proses pengembunan akan ada lapisan minyak dan air. Lalu lapisan minyak dan air ini dipisahkan dengan corong pisah. Lalu hasil minyaknya ditambahkan Na2SO4 anhidrat agar menghilangkan kadar airnya. Lalu hasilnya dianalisis dengan kromatografi gas, spektroskopi massa, dan spektrofometer infrared. Lalu hasil minyaknya tadi untuk menjadi lotion ada campuran fase air dan campuran fase minyak. Fase airnya sendiri terdiri dari tritanolamin dan aquades, dan fase minyaknya sendiri terdiri dari asam stearat, adipslanae, dan parafin cair ditambah metil paraben plus minyak kenanga akan menjadi lotion. Lalu berikut adalah karakteristik sifat fisik dan tahu warna, indeks bias, dan berat jenis. Lalu ini hasil interpretasi spektrum IR, dan ini hasil pemeriksaan pH nomor 3. Lalu nomor 4 ini hasil pemeriksaan organoleptik lotion, dan nomor 5 ini hasil pengamatan total mikroba. Lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan proses dan hasil ekstraksi minyak atsiri dari kulit jeruk pada jurnal pertemuan 12. Ekstraksi kulit jeruk. Yang pertama, siapkan bahan. Yang pertama 300 gram kulit jeruk. Yang kedua etanol. Yang ketiga Na2SO4 anhidrat. Yang keempat minyak kelapa sawit. Yang kelima NaOH dan aquades. Lalu siapkan alat, 1 set peralatan ekstraksi. Lalu vakum evaporator, gunting, blender, corong, piala gelas, pengaduk, dan cetakan sabun. Lalu prosesnya, kulit jeruk yang sudah dipotong-potong tadi dibersihkan dan dipotong-potong, lalu di blender. Setelah di blender, tuang ke piala gelas dan diaduk secara konstan 500 rpm selama 3 jam. Setelah diaduk, lalu disaring dan ditambahkan Na2SO4 anhidrat dan diambil filtratnya. Lalu dipanaskan dengan vakum evaporator pada suhu 600 derajat Celcius. Dan minyak ditimbang dan dicampurkan dengan sabun. Nah, hasil ekstraksi minyak atsiri dari kulit jeruk
Identifikasi minyak atsiri yang dihasilkan dilakukan menggunakan GCMS. Sampel yang digunakan untuk analisa diambil pada variabel jumlah pelarut 500 mili sebanyak 1 meter. Hasil analisa yang didapat, minyak atsiri kulit jeruk terdapat senyawa limonen. Lalu kita lanjut nomor 4. Jelaskan apa pentingnya pengolahan air limbah industri dan bagaimana dampak terhadap lingkungan. Limbah industri merupakan hasil dari suatu produksi industri yang mengandung bahan pencemaran yang bersifat racun dan bahaya B3. Sifat kimia dan fisik dari limbah yang mudah terbakar, toksik, korosif, dan lain sebagainya tersebut dapat membahayakan lingkungan. Sebelum dibuang, limbah harus diolah agar kandungan yang terdapat pada limbah tersebut dapat diturunkan atau dinetralkan. Berikut adalah limbah industri yang dibedakan menjadi 3. Limbah cair, limbah padat, dan limbah gas yang dimana dalam pengolahannya berbeda-beda. Limbah cair dapat dinetralkan dengan proses penambahan air atau bahkan kimia tertentu sesuai SOP. Yang kedua, limbah padat dapat dinetralkan dengan cara ditimbun atau dibakar dengan cara khusus agar tidak mencemari udara. Yang nomor 3, limbah gas. Proses penetralan atau proses penyaringannya dilakukan dengan adsorpsi atau penyerapan ion zat cair, di mana limbah gas yang akan dibuang di udara dilewatkan ke dalam semburan air, yang mana semburan tersebut akan mengikat kandungan gas-gas logam dan ion-ion beracun. Sedangkan dampak terhadap lingkungan apabila terpapar limbah industri adalah 1. Keracunan yang akut, yakni keracunan akibat masuknya dosis tertentu ke dalam tubuh melalui kulit, pernafasan, dan akibatnya dapat dilihat dengan segera. Lalu nomor 2, keracunan kronis sebagai akibat masuknya zat-zat toksis ke dalam tubuh dalam dosis yang kecil tetapi terus-menerus berakumulasi dalam tubuh sehingga efeknya baru terasa dalam jangka panjang. Misalnya keracunan timbal. Nomor 3, limbah industri sandang kulit dan aneka sektor sandang kulit seperti pencucian batik, batik printing, penyamakan kulit, dan mengakibatkan pencemaran karena dalam proses pencucian memerlukan air sebagai mediumnya dalam jumlah yang besar. Proses ini menimbulkan air buangan yang besar pula, di mana air buangan mengandung sisa-sisa warna, BOD tinggi, kadar minyak tinggi, dan beracun, mengandung limbah B3 yang tinggi. Nomor 4, bahan buangan yang dihasilkan dari industri besi baja seperti mesin bubut, cor, logam dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Sebagian besar bahan pencemarannya berupa debu, asap, dan gas yang mengotori udara sekitarnya. Selain pencemaran udara oleh bahan buangan, kebisingan yang ditimbulkan mesin dalam industri baja atau logam mengganggu ketenangan sekitarnya. Kadar bahan pencemaran yang tinggi dan tingkat kebiasaan yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan manusia, baik yang bekerja dalam pabrik maupun masyarakat sekitar. Walaupun industri baja atau logam tidak menggunakan larutan kimia, tetapi industri ini mencemari air karena buangannya dapat mengandung minyak pelumas dan asam-asam yang berasal dari proses pickling untuk membersihkan bahan plat, sedangkan bahan buangan padat dapat dimanfaatkan kembali. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.